ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya
biasa. Hari ini kita memperingati Hari Ketuhanan Roh Kudus. Kita percaya 2000 tahun yang lalu Roh Kudus telah tercurah bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hari ini kita lebih lagi menikmati Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita memperingati, tetapi lebih lagi kita mau menikmati karya Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya Tuhan kami rasakan. Dan tiba saatnya kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau melawat setiap kami melalui pujian penyembahan kami, melalui firman-Mu. Engkau beracara lebih lagi Tuhan, biar Roh Kudus yang memenuhi kami semua, melawat kami semua Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesai dalam tangan Tuhan. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Kami buka hati, kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh
ku buka hati. Amin, amin. Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Amin, amin. Ku buka hati untuk jamahanmu. Amin. Ambil alih hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku di altarmu, di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Di altarmu,
selama-lamanya Engkau tetap Allah yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Roh Kudus, Kau manis, penuhilah Tuhan, penuhilah Tuhan. Kami buka hati bagi-Mu. Kami perlu tuntunan-Mu, Yesus. Mengalir di tempat ini Tuhan. Amin, amin. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak bisa kuat sampai saat ini. Kami bawa datang berterima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk kesempatan yang baru yang selalu Tuhan berikan. Terima kasih untuk segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tidak pernah sendirian, Tuhan selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati pagi hari ini Tuhan, kami mau dilawat oleh Tuhan. Kami mau merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus yang melawat kami, memimpin kami, menghibur kami, mengajarkan kami. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Cuma Tuhan nyanyikan. Amin. Mengalirlah, oh Roh Kudus,
kasih Bapa yang baik. Kami tahu Engkau telah melaut setiap kami di tempat ini Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Sebab itu kami mau lebih lagi meninggikan Engkau dengan penuh sukacita. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Kami katakan amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bisa berikan salam samping kiri kanannya. Mari katakan Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setia. Mari nyatakan dengan imanmu. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. GBI Ikumene, lambaikan tanganmu buat Tuhan kita. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setia. Dia menyediakan yang kita perlukan. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Amin. Saya rindu kaum wanita saja yang nyanyikan pujian ini. Allah amin. Kami bersyukur Tuhan. Menyatakan kebaikan. Kaum pria jangan mau kalah, katakan Allah. Amin. Menyatakan apa saudara? Semuanya sama-sama katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus. Saya yakin bisa lebih lagi, katakan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa.
ada dalam kita. Sebab itu kita akan menari buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Kami mau bersukacita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari. Amin. Seperti dan menari. Ku kan menari. Ku kan menari seperti dan ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Musik, mari memuji Tuhan. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Dia sungguh baik. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, amin, seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian kita. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada pelayan katekismus dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, mengapa pertobatan menjadi isu teologis yang penting dalam Alkitab? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Allah memberikan kuasa Roh Kudus yang mengaruniakan pertobatan dan memimpin kepada hidup. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya,
Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, apabila ada yang membawa anak boleh dibawa ke lantai dasar untuk dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita persiapkan hati kita. Sebab Kau Bapa yang mengasihi setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, ku ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup.
Raja. Katakan mengasihi, mengasihimu, memuliakan. Katakan mengasihi, mengasihimu, memuliakan. Sekali lagi mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Boleh kasih tepuk tangan yang haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, itulah tujuan kami hidup di dunia ini Tuhan. Pujian penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu, karena Kau layak dan Kau bertata di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau buka hati kami mau buka pikiran pendengaran kami, dan kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua yang ada di ruangan ini, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, baik yang menyampaikan ataupun yang mendengar, beroleh pewahyuan dari Tuhan, beroleh penyingkapan firman Tuhan dari Tuhan sendiri. Roh Kudus berbicara kepada hati kami diubahkan, hidup kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hidupnya mau diubahkan Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Kasih keras lagi. Shalom. Luar biasa. Di baraya yang kedua ini, puji Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ya, karena seminggu ini saya yakin dan percaya ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan saya yakin penyertaan Tuhan tetap luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka ke dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-8, dan kita tahu bahwa ayat ini juga berbicara tentang Roh Kudus. Ya, dan hari ini juga kita memperingati bagaimana Roh Kudus dicurahkan untuk para murid. Dan Bapak Ibu tahu bahwa saat Roh Kudus dicurahkan, disitulah juga bersamaan dengan itu lahirlah gereja Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi tanpa ada pencurahan maka gereja Tuhan tidak lahir. Dan tepat di momen saat Roh Kudus dicurahkan, gereja terbentuk. Ya. Dan gereja adalah instrumen Tuhan atau alat Tuhan untuk kemudian bersaksi bagi dunia ini. Nah, kita akan baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Saya jumpa jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang ke-4, Bapak Saudara sekalian ayat yang ke-5 sampai seterusnya sampai dengan ayat yang ke-8. Yang mengerti katakan amin. Yang siap katakan amin. Baik, kita akan baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. 5. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel 7? Sama-sama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sebelum saya akan mulai, ada sebuah cerita yang saya rasa menarik untuk kita simak sama-sama. Suatu kali ada seorang pemuda yang berbakat. Direkrut oleh seorang master pengrajin pedang legendaris untuk jadi murid utamanya. Ya. Dan pemuda ini sangat bersemangat waktu dia direkrut oleh sang master pengrajin pedang ini. Karena sang master berkata kepada muridnya, dia bilang begini, aku akan memberikanmu sebuah pusaka yang paling terbaik yang pernah ada di dunia ini. Yang akan membuatmu menjadi orang tidak pernah terkalahkan. Ini yang membuat kemudian sang murid senang sekali. Waktu sang murid mendengar janji itu,
sang murid membayangkan bahwa suatu saat, pada saat waktunya tiba, dia membayangkan dia akan diberikan sebuah pedang yang indah, bertahtakan permata, berkilau dan sudah siap dipakai dalam sarung pedang yang gagah, yang megah. Oh, dia membayangkan bagaimana nanti dia pakai pedang itu, dia kemana-mana dilirik cewek, ya kan. Lalu kemudian apalagi mukanya tampan, ya kan, seperti saya kayaknya yang di situ ya. Dan Bapak Ibu tahu, tibalah long story, tibalah hari yang dijanjikan itu. Dia sudah berguru dan dia serap semua ilmunya, dia berhasil. Tibalah saatnya janji dari sang guru ditepati. Dia panggil anak buahnya, dia panggil sang murid ke ruangannya. Duduk berhadapan di ruang meja di atas kerja. Dan di atas meja tersebut ada sebuah kotak panjang berisi. Kotak yang megah, kotak yang indah. Wah, pemuda ini senang sekali. Ini mi waktunya. Ini mi dia. Dia membayangkan bagaimana di dalamnya. Tetapi waktu dia buka, silakan dibuka oleh dia, oleh sang masternya. Waktu dia melihat, dia kecewa dan bingung. Karena di dalam kotak itu tidak ada pedang. Yang ada hanyalah besi tua warna hitam berkarat. Lalu kemudian sebuah palu godam yang sudah tua. Dan kemudian ada sebuah bara api pusaka yang menyala. Yang sangat panas di dalamnya. Dan dia bingung, dia tanya sama gurunya. That's it? Hanya ini? Apakah ini pusakanya? Sang guru tersenyum. Terus dia bilang begini. Pusaka terbaik tidak pernah diberikan dalam bentuk jadi. Aku memberikan kamu bahan yang terbaik. Dan sekarang ayo bersama-sama dengan aku. Kita masuk ke ruangan di sana. Kita tempa, kita buat pusaka yang sesuai dengan dirimu. Kita buat sesuatu di mana orang tahu bahwa bahan ini engkau yang membuatnya. Dan inilah yang terbaik pusakanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya atau tidak, kita seringkali sama dengan pemuda ini. Coba saya tanya, waktu kita dengar lawatan Tuhan, waktu kita dengar pencurahan Roh Kudus, apa yang kita terbayang di awal waktu saya sampaikan bahwa hari ini adalah pencurahan Roh Kudus? Saya bisa tebak kira-kira yang terbesit di dalam pikiran kita adalah yang pertama apa? Mujizat, betul atau tidak? Apalagi kira-kira? Bahasa roh. Momen yang luar biasa. Ada bara api yang menyala dan lain sebagainya. Ya. Bahkan kita bicara tentang sesuatu yang nyaman, sesuatu yang indah. Betul atau tidak? Pada saat kita bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Itu tidak salah. Itu betul-betul terjadi. Dan itu ada waktu zaman itu. Tapi tahukah kita bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada sekedar kita melihat tanda. Ingat, tanda adalah bagian dari kuasa. Yang Yesus janjikan adalah sebuah kuasa, bukan sebuah tanda, bukan sekedar tanda. Nah, pagi hari ini kita akan belajar, bukan cuma hanya sampai di tanda, tetapi kita mau melangkah lebih jauh, kita mengerti apa itu kuasa. Dan kemudian kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang siap katakan amin. Ya. Jangan sampai kita nanti kaget. Saat kita menjalani kekristenan kita. Kita kaget seperti pemuda tadi. Wah, katanya pusaka. Enggak taunya harus lagi diolah. Harus lagi ditempa. Nah, mari kita buka sama-sama. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Perhatikan baik-baik. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Bapak Ibu, saya tadi pagi juga ngomong, waktu saya membaca ini, ada sesuatu hal yang lucu yang saya itu sering diprotes sama maminya Dev karena, dan mungkin Bapak Ibu sudah lihat ya, kalau di laporan keuangan kita isinya itu konsumsi, betul atau tidak? Ini gereja tok makan-makan tok kerjanya. Saya mau kasih tahu, hampir seluruh peristiwa waktu Yesus mengajar, waktu Yesus kumpul sama muridnya itu makan-makan kerjanya. Percaya sama saya. Nggak percaya, coba lihat murid yang berjalan keluar dari Yerusalem ke Emmaus. Ujungnya ngapain makan. Yesus waktu bangkit, ada di pinggir danau, dia ngapain? Sarapan, makan-makan, betul atau tidak? Yesus pergi ke rumah ke rumah Sakeus, pemungut cukai. Dia ngapain? Makan-makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa.
berdosa. Bapak Ibu kalau jadi bendaharanya Tuhan Yesus, itu pengeluaran makan paling besar. Halo? Betul atau tidak? Jadi kalau gereja keluar banyak uang makan jangan protes ya. Halo? Ya serius. Ya. Yesus tidak makan-makan kalau dia lagi puasa. Ya. Itu aja. Dan saya rasa Yesus melakukan sesuatu. Yesus tahu bahwa murid-muridnya kalau lagi lapar susah diajari. Betul atau tidak? Ya makanya kalau orang mau diajari susah, kemungkinan besar perutnya lagi kosong. Kasih makan dulu baru masuk itu pikiran. Ya, kita lanjut lagi. Ya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu tahu gak? Kalau para murid itu hidup di zaman yang sudah tahu apa itu Avenger. Waktu dengar kata Roh Kudus, ini dibilang serum yang rahasia, yang kalau disuntikan kita jadi prajurit Avenger. Percayalah. Waktu dikata dibaptis dengan Roh Kudus, maka pikiran mereka adalah ini kuasa yang membuat kita kuat, yang bisa membuat kita kemudian menggulingkan penjajah. Dan saya yakin kalau kita hadir di zaman itu, kita akan berpikir yang kurang lebih sama dengan para murid. Kita akan berpikir, wah dibaptis dengan Roh Kudus ini sesuatu yang spektakuler, dan memang spektakuler. Ya. Tapi spektakuler mereka berbeda dengan spektakuler versi Yesus. Jadi ketika Yesus bangkit dari kematian, para muridnya berkata, bayangkan Yesus aja mati bisa hidup kembali. Apalagi kalau kita lawan prajurit Roma, kita kalah, ditusuk, mati, bangkit lagi. Kita jadi pasukan yang immortal. Ya, mirip Mortal Kombat. Mereka berpikir seperti itu. Yesus bisa mengalahkan kematian, maka penjajah Romawi tinggal tunggu waktu. Mereka berpikir bahwa pemulihan kerajaan Israel itu mirip seperti zaman Daud. Makanya waktu di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6, tadi ayat 45, di ayat ke-6 lihat perhatikan jawab mereka. Bagaimana jawab mereka? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Padahal Yesus bilang tentang Roh Kudus dan tentang misi menjadi saksi. Tapi mereka tanya apa? Kapan waktunya orang memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalau Bapak Ibu lihat perhatikan, sebenarnya ayat ini kayak nggak nyambung. Itu jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Begitu ya. Ini nggak nyambung. Para Yesus bahas apa, para murid bahas apa. Yesus berbicara tentang misi, sesuatu yang lebih besar. Para murid berbicara tentang pemulihan kerajaan Israel. Ya. Seringkali para murid waktu itu salah membaca bentuk penggenapan dari janji Tuhan. Makanya Yesus ngomong kemudian di ayat yang ke-78. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Ini bicara tentang kondisi yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ada dua hal di sini yang saya mau garis bawahi. Yang pertama perhatikan. Para murid berbicara tentang masa dan waktu. Ini bicara tentang kondisi. Para murid membahas tentang kondisi yang harus berubah kapan. Tapi Yesus membalik itu, dia ngomong, kamu akan menjadi saksi. Kata kamu menyiratkan bahwa yang Tuhan mau rubah bukan kondisinya, tetapi kamu. Yang mengerti katakan amin. Nah, seringkali dalam hidup kita juga begitu. Kondisi kita tidak berubah, kenapa? Karena Tuhan mau merubah kita. Yang setuju katakan amin. Yang siap dirubah katakan amin. Loh iya, Bapak Ibu nanti perhatikan, saya akan jelaskan apa yang kenapa peristiwa pencurahan Roh Kudus seringkali kita hanya berhenti di tanda. Kita harus lanjut terus di situ, tidak boleh hanya berhenti pada tanda. Gereja hari-hari ini melakukan hal yang sama. Ya, para murid mau berubah keadaannya, tapi Yesus mau kamu berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi saksi, bukan berubah menjadi Avenger. Halo? Gereja hari-hari ini begitu. Orang berpikir, aku akan menyertai engkau dari awal sampai akhir. Kita berkata, kalau disertai berarti jalan bebas hambatan. Salah. Kalau Tuhan bilang mau menyertai berarti perjalananmu akan berat. Terkadang kita salah menafsirkan apa janji Tuhan.
Ketika Tuhan bilang, aku akan membuka jalan. Kalau Tuhan buka jalan, berarti jalan yang kita masuki akan ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Nah seringkali kita sama seperti itu. Tapi saya nggak larang kita berharap tentang mujizat ya. Alkitab itu penuh dengan janji pemeliharaan, yang setuju katakan amin. Oh iya, ada pertolongan, ada pemeliharaan, ada mujizat. Alkitab penuh dengan itu, bahkan Tuhan Yesus peduli kok dengan kebutuhan kita. Waktu kita lapar, waktu kita membutuhkan sesuatu, Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit, dia kasih makan orang lapar, dia memulihkan hidup yang hancur. Tetapi seringkali kita menundukkan janji penggenapan Tuhan dengan agenda kita sendiri, bukan membiarkan kita dibentuk agenda Tuhan. Makanya Tuhan balik itu, bukan kondisi waktu-waktunya, tetapi kamu yang akan saya bentuk. Halo? Ya. Makanya salah utamanya bukan pada harapannya. Saya tidak larang kita berharap sama Tuhan. Berharaplah selalu pada Tuhan, tetapi di saat yang bersamaan kan izinkan Tuhan yang melakukan agendanya kepada diri kita. Yang setuju katakan amin. Masalah utama manusia, masalah utama kita adalah kita sering tafsirkan janji Tuhan melalui kebutuhan kita, melalui luka-luka yang kita alami, melalui ambisi agenda pribadi kita, mirip seperti para murid. Para murid ini terluka karena mereka dijajah sama Roma. Dan mereka menafsirkan janji Tuhan based on, berdasarkan bagaimana kehidupan mereka waktu dijajah. Yang pertama. Yang menariknya yang kedua begini, perhatikan kata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Perhatikan frasa itu. Bapak Ibu tahu nggak? Apakah, pertanyaan saya gini, apakah para murid mengerti tentang apa yang dikatakan Yesus? Mengenai kamu akan menjadi saksiku dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya akan kasih tahu, jawabannya adalah para murid tidak mengerti sepenuhnya. Saya akan kasih bukti. Ya, jadi waktu Yesus ngomong kamu akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi, para murid tidak mengerti sepenuhnya apa maksud Yesus. Nanti mereka baru jalan bersama-sama dengan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan, mereka berjalan dengan Roh Kudus, terbentuk komunitas dalam perjalanannya. Baru mereka paham, baru mereka mengerti. Nah ini kita perlu paham. Kenapa? Karena ternyata untuk cara pikir kita, untuk kerangka pemikiran kita, untuk tafsiran kita dirubah, itu selalu membutuhkan waktu. Dan itu butuh pertolongan Roh Kudus yang mengerti, katakan amin. Iya. Pola pikir kita terbentuk dari luka seringkali. Dan Tuhan mau merubah itu. Tuhan mau mengkoreksi itu. Dan itu butuh waktu. Saya kasih bukti satu. Ada beberapa bukti. Saya kasih bukti bahwa sebenarnya para murid tidak pernah mengerti apa yang dikatakan Yesus bahwa kamu akan menjadi saksiku dari Yudea, Samaria sampai dengan ke ujung bumi. Bapak Ibu perhatikan, waktu Yesus mengatakan di ini, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kira-kira para murid semua lengkap gak? Ada 11 orang itu, tambah plus. Oh ya, lengkap gak 11 orang? Lengkap kan? Karena mereka kan disuruh ke loteng Yerusalem. Mereka kumpul sama Yesus. Kira-kira Petrus ada gak? Walaupun gak tertulis, saya yakin Petrus ada. Para murid yang lain ada gak? Ada. Tapi saya mau kasih tahu, apakah Petrus mengerti tentang apa yang dikatakan itu tentang sampai ke ujung bumi? Saya kasih bukti, Petrus belum mengerti. Nanti baca di dalam Kisah Para Rasul 10, ada seorang perwira Romawi namanya Cornelius. Cornelius ini disuruh orang yang takut akan Tuhan, rajin berdoa, rajin menabung, rajin memberi sedekah. Suatu hari malaikat Tuhan datang kepada dia. Dia bilang gini, Cornelius, panggil Petrus yang sedang berada di Yope. Di saat yang bersamaan itu, Petrus juga mendapatkan penglihatan tentang binatang-binatang haram dan halal. Terus Petrus ngomong gini, saya gak mau menyentuh makanan yang haram. Dalam penglihatan itu bilang, kamu makan. Di situ tiba-tiba ada orang ketok pintu. Disuruhlah dia ke tempatnya Cornelius. Melalui penglihatan itu Tuhan sedang ngapain? Dia sedang merubah cara berpikir Petrus. Petrus gak sadar bahwa yang dimaksud dengan sampai ke ujung bumi itu termasuk bangsa-bangsa lain. Lihat. Belum berubah cara kerangka berpikirnya Petrus. Makanya Petrus sampai perlu dikasih penglihatan. Akhirnya Petrus datang ke tempat Cornelius. Dia sadar di sana bahwa ternyata yang dimaksud dengan sampai ke ujung bumi ini adalah berbicara tentang bangsa-bangsa lain. Sampai sini mengerti maksud saya? Lihat cara berpikir Petrus, kerangka berpikir Petrus belum bisa berubah. Waktu pencurahan Roh Kudus. Dia memang berani, tiba-tiba jadi berani. Saya itu menyelami apa yang dialami Petrus waktu
Kenapa dia begitu berani waktu Roh Kudus dicurahkan? Ya. Kan kejadian kisah para rasul ini sesudah Pentakosta, betul? Sesudah Pentakosta ya betul ya. Sesudah Roh Kudus dicurahkan, sesudah Petrus menerima kuasa. Sesudah Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ini kan kejadiannya setelah itu. Tapi lihat pikiran Petrus belum berubah. Cara berpikirnya belum berubah. Ya. Dan saya menyelami dari sisi psikologis. Kenapa Petrus bisa berani sekali khotbah dan kemudian ada 3.000 orang? Simple, kadang-kadang saya berpikir. Kalau hari ini kan memperingati Roh Kudus. Ada orang yang sakit, tumor besar. Saya doakan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Begitu kita sembuh, kita semua pasti bilang, wah mujizat Tuhan. Terus saya bilang begini, keluar dari tempat ini Roh Kudus bilang, beritakan Injil. Saya yakin tukang beca pun kita beritakan Injil. Kenapa? Baru melihat tanda. Baru melihat kuasa. Petrus sama. Waktu pencurahan Roh Kudus terjadi ada orang berbahasa roh. Ada orang yang bernubuat dan lain sebagainya. Itu tanda. Makanya Petrus langsung berani berdiri. Dia memberitakan Injil. Tapi saya mau kasih tahu apakah cara berpikir Petrus mengenai sampai ujung bumi dia sudah mengerti? Belum. Di ayat 10 loh. Lama itu kejadiannya. Di ayat 10 dia suruh ke Cornelius. Dia bilang Tuhan. Sampai dikasih penglihatan baru mengerti. Lihat baik-baik kata Petrus pada ayat 10. Petrus berbicara tanya, sesungguhnya apa? Aku telah mengerti. Jadi selama ini belum mengerti. Hati-hati. Ya. Gereja pun nanti baca lagi baik-baik ya. Bahkan setelah pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus pun, gereja mula-mula itu masih bergumul. Apakah orang non-Yahudi yang percaya sama Yesus harus mengikuti hukum Yahudi atau tidak? Oh, mereka masih bergumul. Lihat di pasal 15 ayat 1. Beberapa orang dari Yudea datang ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Kalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Bayangkan. Masih belum mengerti tentang konsep dari sampai ke ujung bumi. Pola pikirnya masih sama. Saya mau tanya, murid-murid yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka adalah murid-murid yang sama yang melihat Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum. Betul atau tidak? Perwira itu bukan orang Israel loh. Orang yang sama, murid yang sama juga melihat bagaimana perempuan Sirofenisia dibantu oleh Tuhan. Murid-murid yang sama. Tapi apa cara pikir mereka berubah? Belum. Nah di sini hati-hati. Disinilah kita kadangkala kita orang Kristen salah mengerti tentang hari Pantekosta. Hari Pantekosta memang kepenuhan Roh Kudus dan kita mengalami semua tanda-tanda yang heran, tanda-tanda supranatural. Tapi perhatikan, tidak otomatis membuat seorang memahami kehendak Tuhan. Tidak otomatis cara berpikirnya berubah. Bahaya. Halo? Ada proses penting di sana setelah hari Pantekosta, setelah Roh Kudus dicurahkan, karena Roh Kudus akan membentuk ulang cara pandang kita, cara berpikir kita, mengubah hati kita melalui koreksi hati, melalui ketekunan dan pengalaman akan ketaatan. Ini penting buat jemaat. Karena ada banyak orang-orang yang lahir dari gereja-gereja Pantekosta karena berpikir, kalau saya kepenuhan Roh Kudus, maka semua akan berubah total. Kebiasaan saya, oh no, para murid lo ngalamin langsung, nggak langsung berubah cara berpikirnya. Makanya Pentakosta bukan akhir tetapi awal. Sama-sama katakan awal. Awal engkau untuk dibentuk oleh Tuhan. Yang mau dibentuk katakan amin. Jadi jangan berpikir bahwa hari Pentakosta adalah akhir. Pagi hari ini saya mau kasih tahu. Firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang lebih dalam dari kita sekedar menikmati tanda, menikmati mujizat. Firman Tuhan mengajari kita sesuatu yang lebih dalam dari sekedar itu. Ini adalah proses pembaharuan cara berpikir. Setelah Roh Kudus dicurahkan, disitulah Roh Kudus mulai berjalan untuk merubah cara berpikir kita. Sekali lagi, Roh Kudus bisa kasih kita keberanian melalui tanda-tanda heran yang terjadi. Tetapi pembentukan cara berpikir itu berlangsung seumur hidup, perlahan-lahan melalui perjalanan bersama Tuhan yang mengerti katakan amin. Makanya dengar baik. Jangan di hari Pantekosta ini, jangan cuma sekedar bawa kerinduanmu akan lawatan Tuhan. Tetapi bawa juga hatimu yang mau dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan yang mengerti katakan amin. Karena ada banyak orang datang ke gereja, mau menikmati hadirat Tuhan, mau menikmati lawatan Tuhan, menikmati semua mujizat Tuhan, tanda-tanda Tuhan. Tapi hatinya gak mau dikoreksi, hatinya ditinggal di tukang beca, hatinya ditinggal di rumah. Gak pernah mau dikoreksi sama firman Tuhan. Oh kalau di gereja penyembahan angkat tangan.
Kalau bisa angkat kaki bisa. Kalau bisa melayang, melayang. Tapi dia nggak pernah mau dikoreksi. Ya. Makanya banyak orang, saya ini sudah rajin kodong ke gereja. Bergumul, kenapa pola pikir saya belum hilang? Kenapa sakit hati saya masih ada dan lain sebagainya? Jawabannya simpel, engkau butuh proses dalam pertumbuhan rohani. Dan kau harus bawa hatimu ke gereja setiap kali. Supaya apa? Dimulai dari mengkoreksi cara berpikir kita. Dan itu pekerjaan Roh Kudus yang mengerti, katakan amin. Ingat, merubah kerangka berpikir, merubah cara berpikir kita. Selalu membutuhkan proses, selalu membutuhkan waktu, dan paling penting, Roh Kudus di sana ada. Ya. Sekali lagi saya katakan, di momen Pentakosta ini, saya tidak hanya mau kita, walaupun kita tradisi karismatik Pentakosta, tapi saya tidak ingin kita semua berhenti hanya sekedar menikmati tanda. Tanda itu bagian dari kuasa, tapi kuasa sesungguhnya adalah saat hatimu mau dikoreksi untuk kebenaran firman Tuhan yang mengerti, katakan amin. Makanya selalu bawa hati kita. Kemanapun kita pergi ibadah, kemanapun kita pergi pertemuan, saat dengar firman Tuhan, relakan hati itu dikoreksi. Saya tahu, hati dikoreksi itu sakit, betul atau tidak? Halo? Ya. Mengkoreksi cara berpikir, itu tahu cara koreksi? Koreksi itu artinya menunjukkan yang benar, menunjukkan yang salah, lalu kemudian menunjukkan yang mana yang benar. Manusia sukanya yang mana? Manusia tidak suka saat ditunjukkan kesalahannya. Betul apa betul? Oh, apalagi bapak-bapak. Yang ibu katakan amin. Enggak ya? Loh iya. Saya tuh kalau sama maminya, dia kadang kalau berdebat, ya ini berdebat ya bukan berantem. Kalau berdebat, saya bilang gini, laki-laki itu selalu berpikir visinya ke depan. Langsung kepada solusi. Padahal nggak mau mengakui kesalahan. Halo yang bapak-bapak, betul apa betul? Ya. Roh Kudus seringkali mengkoreksi hidup kita, mengkoreksi hati kita, tetapi apa yang kita lakukan? Kita kadang-kadang gak mau, kita menghindar. Ya. Kita gak mau akui kesalahan kita. Karena mengkoreksi itu ditunjukkan dulu kesalahannya. Salah di bagian ini nih. Setelah salah, Roh Kudus tunjukkan lagi. Yang benar itu begini loh. Ya. Nah kalau kita sudah tahu yang mana yang salah, berhenti lakukan yang salah. Yang mengerti katakan amin. Kalau sudah berhenti lakukan yang salah, lakukan yang benar. Jangan sudah tahu salah, tapi enak kak. Kandato ini. Itu namanya tidak mau koreksi. Sudah tahu pacaran beda agama salah, masih dihajar. Sudah tahu merokok salah, vape salah, masih dilakukan. Ya. Sudah tahu nonton pornografi salah, masih dilakukan. Kenapa ketawa-ketawa? Halo? Berhenti. Lakukan yang benar, yang setuju katakan amin. Itu proses koreksi. Mau hatinya dikoreksi. Jadi lawatan Tuhan bukan cuma berhenti di tanda, tetapi hati yang mau dikoreksi, yang setuju katakan amin. Dan itu pekerjaan Roh Kudus, makanya dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. It's Holy Spirit. Dan itulah yang dicurahkan Yesus 2000 tahun lalu pada saat hari pencurahan. Dan roh yang sama ada dalam diri kita. Makanya kalau Roh Kudus menunjukkan itu salah, ikutin. Ya. Nah Roh Kudus, kalau kita baca ayat ini, ada kata dan di sana. Yang pertama apa? Roh Kudus dia akan mengajarkan kepadamu, mengajarkan hal baru, mengiluminasi bahasanya. Mengiluminasi, memberikan pemahaman yang mendalam saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu di titik ini, yang punya handphone ada ya, semua kita punya handphone di sini. Bapak Ibu tahu kalau update software, ya, saat kita baca firman Tuhan, software kita lagi diupdate. Supaya apa? Supaya kita punya aplikasi itu nggak hang-hang. Ya. Saya punya aplikasi WhatsApp sekarang itu kayak floating anunya di bawahnya. Wah, gara-gara habis update jadi lebih cakep. Bapak Ibu bayangkan kalau hati kita nggak mau diupdate, nggak mau dikoreksi. Ya. Akhirnya aplikasi yang harusnya dipakai bisa dipakai secara maksimal
Gak maksimal dalam hidup kita. Kenapa? Karena gak mau dikoreksi. Gak mau diupdate. Nah, Roh Kudus mengupdate dengan mengajarkan hal yang baru. Dia berikan update-annya. Ini yang terjadi sama Petrus. Petrus diupdate waktu dia dapat penglihatan. Waktu dia ketemu sama Cornelius. Dia baru mengerti, oh sekarang saya baru mengerti. Maksud Tuhan Yesus waktu ngomong sampai ke seluruh ujung dunia. Kenapa? Karena Petrus hatinya mau dikoreksi. Makanya dengar baik-baik pagi hari ini. Relakan hatimu dikoreksi oleh Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus, pada saat Roh Kudus yang ada dalam diri kita mengajarkan hal-hal yang baru. Relakan hatimu untuk mau dikoreksi. Yang setuju katakan amin. Dari ayat ini juga kita belajar yang kedua. Dia ingatkan. Ya, kan tadi dikatakan mengajarkan sesuatu yang baru kepadamu. Dan apa? Akan mengingatkan kamu. Kata mengingatkan dalam bahasa Yunaninya itu sebenarnya secara logis menuntut adanya memori awal. Tahu memori awal? Kalau kita mau mengingat sesuatu, maka kita harus membaca atau melihat sesuatu. Yang mana namanya itu Pak Esra? Itu loh yang botak. Tapi Bapak Ibu harus pernah lihat saya. Ngerti maksud saya? Ya, itu namanya memori awal. Nah, mengingat yang dimaksudkan di sini adalah mengingat itu. Waktu Roh Kudus update, kita punya dia mengajarkan hal yang baru, kita baca firman, berarti itu sudah ada dalam hati kita. No, Roh Kudus dia ambil itu, dia ingatkan, ada kamu pernah dengar ini. Kamu sakit hati. Roh Kudus ingatkan. Mengampuni. Proses koreksi. Kak, diambil pacarku, Kak. Sakit hati sekali, Kak. Saya belum bisa move on. Roh Kudus ingatkan. Mengampuni. Roh Kudus ingatkan. Move on kok bro. Begitu dia ingatkan seperti itu sedang diproses, dikoreksi, diingatkan. Ya. Tapi masalahnya Pak, saya ini pelupa kayak oma, demensia Kak. Makanya kalau dengar firman Tuhan dicatat. Saya kan sedang membudayakan itu di tempat kita. Ya, bukan hanya supaya hamba Tuhan yang datang di tempat ini merasa dihargai. Tetapi itu untuk kepentingan kita. Saat kita berani mencatat firman Tuhan, kita bukan cuma sekedar ingat tapi tersimpan. Saat kita mau butuh, khotbah minggu ini seperti ini. Makanya penting kita untuk catat firman Tuhan. Hal-hal yang Tuhan jelaskan di dalam firman Tuhan catat. Halo, ya belajar kita. Ya, saya kemarin lihat di postingan di Instagram di gereja kita, saya lihat ada yang mencatat. Tapi kalau dilihat dari tangannya ini oma-oma yang mencatat ini. Luar biasa oma-oma. Oma-oma loh mau mencatat. Dia tahu Roh Kudus bekerja dengan cara mengingatkan. Dan dia manusia yang terbuat dari tanah yang kadang-kadang pelupa. Yang sudah mulai tua itu kan pelupa. Jangankan yang ini ya, yang sudah senior. Yang umur-umur kayak saya sering lupa. Jangan Bapak Ibu jangan salah. Bapak Ibu kalau sama-sama anak muda di tempat ini kehilangan handphone itu tiap minggu. Di mana taruh handphoneku? Di mana taruh handphone? Tiap minggu itu terjadi. Dan bukan sama orang tua, sama anak muda. Masih muda sudah pelupa. Tapi begitu juga gak mau catat juga. Luar biasa, double kill. Catat firman Tuhan. Dan dengar baik, Roh Kudus tidak pernah mengajarkan ajaran baru yang kontradiktif dengan apa yang Yesus ajarkan atau dengan yang firman Tuhan tulis. Ingat, firman Tuhan yang kita baca, Alkitab yang kita baca diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi tidak mungkin Roh Kudus menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya tugas Roh Kudus adalah menjaga pemikiran manusia agar selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam Kristus dan firman-Nya. Nggak akan lari dari situ. Itulah sebabnya, dengar baik, Roh Kudus bukan cuma kasih kuasa, tetapi Roh Kudus juga memperbarui pikiran manusia. Bapak Ibu coba bayangkan kalau jadi Petrus, begitu ada penglihatan, Petrus bilang, aduh Tuhan Yesus saya enggak mau. Ini bukan dari roh Tuhan. Enggak mau, lupakan. Apa jadinya dengan Cornelius? Kehidupannya tidak akan jadi berkat, keselamatan tidak akan datang kepada Cornelius. Sama dengan hidupmu. Kalau hidupmu enggak mau dikoreksi, enggak mau diupdate sama Tuhan, dengar baik, hidupmu enggak akan bisa jadi berkat buat orang lain. Halo? Hidupmu akan sulit memuliakan nama Tuhan. Orang enggak bisa melihat Yesus dalam hidupmu. Kenapa? Enggak mau dikoreksi. Enggak mau dibenerin. Ya. Sama, puji Tuhan Petrus mau.
hatinya mau dikoreksi, terbuka terhadap koreksi Tuhan, di sana dia sadar, oh keselamatan buat bangsa-bangsa yang lain. Walaupun, nanti baca lagi, belum sepenuhnya. Kadang-kadang Petrus itu pasal 10, dia sadar. Pasal 15 nanti ketemu, dia gak sadar lagi. Di Antioquia, dia lagi makan semeja dengan orang non-Yahudi. Begitu teman-teman Yahudinya datang, dia menghindar, takut lagi. Lihat. Ya. Makanya dengan baik, kalau kita tidak memperbarui cara pikir kita, hati kita gak mau dikoreksi. Hidup kita sulit jadi berkat buat orang lain. Hidup kita sulit mau dipakai Tuhan lebih daripada apa yang Tuhan kerjakan sekarang dalam hidup kita. Makanya miliki hati yang mau dikoreksi, yang setuju katakan amin. Makanya Pantekosta, hari Pentakosta bukan akhir pembentukan. Pantekosta, hari Pentakosta adalah awal perjalanan gereja. Yaitu engkau dan saya mulai dibentuk Roh Kudus. Dan dibentuk Roh Kudus dimulai dengan mengkoreksi hati kita, yang setuju katakan amin. Makanya kalau kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, jangan cuman sekedar tanda Roh Kudus yang membuat kita kuat, jangan sekedar cari itu. Carilah, mintalah pekerjaan Tuhan yang membuat kita hidupnya bertransformasi semakin serupa dengan Kristus, yang mengerti katakan amin. Minta itu, minta Tuhan koreksi. Pada saat pujian penyembahan dinaikkan, pada saat kau mengangkat tangan, terkoneksi dengan Tuhan, minta Tuhan koreksi hidupku. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau engkau sudah minta dikoreksi sama Tuhan, selain hati yang mau dikoreksi, engkau juga butuh yang namanya bertekun. Sama-sama katakan bertekun. Bertekun, di dalam Kisah Para Rasul itu ditulis, setelah Roh Kudus dicurahkan, murid-murid tidak jadi pasif. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan, pasti saya berubah. No, salah. Setelah Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus membuat murid-murid hidup dalam disiplin rohani, dalam ketekunan. Roh Kudus tidak pernah meniadakan disiplin rohani. Roh Kudus malah selalu menghidupkan, memampukan dan mengarahkan disiplin rohani kita. Karena begini, Allah bekerja melalui anugerah dan manusia merespon dengan ketekunan. Makanya perhatikan, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun, sama-sama keras katakan bertekun. Kata bertekun menunjukkan tindakan aktif, terus menerus. Dan mengapa ketekunan penting? Ya, dengar baik. Kalau kita nggak punya ketekunan, saat hati kita dikoreksi kan nggak nyaman, betul atau tidak? Pada saat hati kita dikoreksi, kalau kita nggak punya ketekunan, kok akan berhenti dari proses. Makanya penting kita untuk bertekun. Kita manusia itu sukanya maunya yang instan. Kita berpikir saat kita ditumpangin tangan, berbahasa roh semuanya, geplak semuanya sudah itu. Hidup kita instan berubah. Selesai didoakan langsung selesai. Mengalami hadirat Tuhan, pola lama hilang. Enggak begitu cara kerjanya. Dan saya tadi sudah kasih bukti. Jemaat mula-mula pun enggak begitu cara kerjanya. Ya. Jadi tidak ada itu orang sudah ditumpang tangan, pola kerja, cara berpikirnya berubah. No, itu betul. Butuh dikoreksi, butuh bertekun. Dengan kita hidup bersama Roh Kudus, sedikit demi sedikit cara berpikir kita dibongkar, dikoreksi. Sedikit demi sedikit ego kita mulai disingkirkan. Sedikit demi sedikit motivasimu melayani, motivasi kerja, semua mulai diluruskan. Dan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Maka ketekunan kita juga gak akan salah arah. Bayangkan kalau kita jago gocek bola, wah di kita ini, tiba-tiba kita tendang gol, ternyata gawang sendiri, kan goblok. Ya. Makanya Roh Kudus juga memberikan arah kepada kita kemana kita harus serupa. Yaitu serupa dengan Yesus. Makanya sekali lagi saya memberitahu, Roh Kudus tidak pernah meniadakan disiplin rohani. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus menghidupkan dan mengarahkan disiplin itu supaya enggak salah. Makanya kita penting 4 ini secara cepat. Apa itu ketekunan dalam apa? Ketekunan dalam pengajaran. Karena di dalam pengajaran firman Tuhan itu 2 Timotius 3:16 berkata apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah berfungsi itu apa? Mengajar, menegur, memperbaiki kesalahan dan lain sebagainya. Itu kita dapatkan saat penyingkapan firman Tuhan. Saat kita dengarkan firman Tuhan. Saat kita ikut persekutuan doa. Kita belajar, catat firman Tuhan yang disampaikan. Supaya kita ingat, oh firman Tuhan disampaikan, khotbah pengajaran disampaikan. Ini menegur kita, mengkoreksi cara kita berpikir. Ya, lewat pengajaran, makanya tekun dengan pengajaran. Yang kedua, tekun dalam persekutuan. Ini bagian penting. Kenapa?
Seringkali Tuhan koreksi hidup kita melalui orang lain. Itulah Tuhan Yesus pernah ngomong gini. Waktu Tuhan Yesus ngomong, balok di kutu di seberang sungai kamu lihat, tapi balok di depan matamu kamu tidak lihat. Tahu itu artinya apa? Orang lain lebih bisa melihat kita punya salah. Itu bukan cuma menegur, itu juga mengingatkan kita manusia harus saling berinteraksi, harus dalam komunitas. Kenapa? Karena orang lain lebih mudah melihat kesalahan kita, betul atau tidak? Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita berelasi. Orang yang sendirian seringkali merasa rohani. Coba besok puasa 3 hari 3 malam. Kalau enggak merasa rohani banget. Tapi lihat bagaimana kalau dia masuk komunitas. Apakah dia menjadi orang yang sabar? Ya. Apakah dia menjadi orang yang tidak egois? Justru kadang-kadang orang kalau sudah merasa rohani begitu masuk komunitas baru kelihatan egonya. Baru kelihatan gengsinya. Baru lihat keras kepala. Baru kelihatan mudah tersinggungnya. Dan ini ironis, banyak orang ingin lawatan Tuhan, tetapi dia hindari komunitas. Karena gak nyaman. Ya. Begitu karakternya disentuh, karakternya dikoreksi, gak nyaman. Ya. Makanya jangan heran kalau ada orang berkata, saya tuh rajin ke gereja tiap hari Minggu. Iya, tapi kamu gak pernah berkomunitas, kamu gak pernah bersekutu. Pergi ke gereja sama bersekutu dua hal yang berbeda. Orang yang bersekutu berani mengambil bagian. Berani kenal samping kiri kanannya. Orang yang cuma datang gereja, datang duduk, diam pulang. Gak tahu, gak peduli sama siapapun. Gak sulit kita untuk dikoreksi. Ya. Dalam komunitas Allah, kita belajar mengampuni. Ada orang yang nyakitin kita belajar mengampuni. Makanya di gereja Bapak Ibu tetap ada orang yang mulutnya capila, suka fitnah. Supaya engkau belajar mengampuni. Supaya gak ikut sama dia capila-capila juga. Ya, ada yang kayak begitu. Dalam gereja juga ada orang yang egoisnya setengah mati. Supaya kita belajar ternyata orang egois itu begitu. Karena kadang kita gak sadar kita egois juga. Tapi Tuhan tunjukkan, ternyata orang egoisnya menyebalkan ya. Itu di gereja banyak. Belajar. Ya, makanya gak ada gereja yang sempurna. Petrus itu, kalau dia gak satu geng sama Paulus, dia gak akan dikoreksi juga loh. Iya. Ingat yang tadi kejadian saya bilang waktu di Antioquia, dia makan dan orang Yahudi. Terus siapa yang tegur Petrus? Paulus yang tegur. Petrus berlaku munafik. Siapa yang tegur? Paulus. Karena Paulus mengerti itu salah. Dalam komunitas juga, kita juga akan ditegur. Kita juga akan dikoreksi. Artinya Roh Kudus bekerja juga melalui tubuh Kristus, yaitu komunitas keluarga Allah. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi kalau ada seorang berkata, saya rindu lawatanmu. Tapi dia menolak untuk masuk komunitas, dibentuk dalam komunitas. Engkau sedang menolak untuk dibentuk Tuhan. Engkau sedang menolak. Pentingnya ketekunan dalam persekutuan. Tekun dalam perbuatan, kasih, yaitu memecahkan roti bersama. Bapak Ibu dengar baik. Roh Kudus tidak hanya bekerja kalau engkau lagi di gereja. Saat engkau lagi makan, Roh Kudus juga bekerja. Yang mengerti katakan amin. Ya. Tidak hanya dalam bahasa doa, tetapi juga dalam tindakan kasih sehari-hari. Makanya tadi saya katakan, kadang-kadang Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia tahu betul, murid-muridnya itu kalau dikasih sesuatu, kalau perutnya tidak kenyang, susah masuk. Ya, makanya tadi saya bilang, kalau jadi kau bendaharanya Tuhan Yesus, pengeluaran makan bakso, makan tekwan, makan apa, ada semua itu. Karena Yesus pada saat dia mengajar, dia mau pastikan juga bahwa mereka bisa diajari. Dan gimana orang bisa diajari kalau lagi lapar, betul apa betul? Ya kalau orang lagi lapar kan susah sekali gitu ya. Belajar ya. Nah, makan bersama kemarin minggu lalu saya sudah ajarkan. Makan bersama adalah tindakan penerimaan seseorang zaman itu. Dan itu punya makna yang dalam. Makanya dengar baik Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu begini. Ini tips buat kita semua. Kalau lagi makan atau doa makan, ya, jangan cuma sekedar itu makan untuk tubuh jasmani. Tapi pakai itu untuk kemudian mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib. Ada, ayatnya ada. 1 Korintus 11 ayat 24 berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Itu kejadian waktu apa? Waktu orang lagi makan memecahkan roti. Jadi dengar baik, kalau disuruh berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat jasmani untuk tubuh kami. Ya. Dan melalui makan-makan ini, kami memperingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Makan kita jadi bermakna.
Makan-makan kita bukan cuma sekedar makan-makan, tetapi kita mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib. Yang mengerti katakan amin. Itu. Jadikan bukan cuma sekedar makan-makan biasa. Pada saat kita makan bersama, jadikan itu untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu tekun memecahkan roti, perbuatan kasih. Tekun dalam berdoa, ini penting. Ya. Berdoa, kita terhubung dengan Tuhan. Nah, orang yang berhenti berdoa, perlahan-lahan mulai cara pikirannya, dia akan menuruti keinginannya sendiri, menuruti egonya sendiri. Percaya sama saya. Bapak Ibu tahu yang namanya cloud? Ya, kalau kita buka, saya punya namanya kalau di tempat kita SharePoint. Kalau di Microsoft ya namanya SharePoint. SharePoint itu kan sistemnya cloud. Jadi kalau kita lagi buka di tempat lain, kita edit, nanti kita buka di tempat lain, dia masih tetap ada. Karena tersinkronisasi. Nah kalau kita berdoa kita juga sama. Kita tersinkronisasi dengan Tuhan. Pada saat kita mulai lambat, mulai nggak berdoa lagi, maka perhatikan. Apa yang akan ada dalam pikiran kita. Mulai perlahan menjauh dari apa yang menjadi pikiran Tuhan. Ya, orang yang berhenti berdoa, perlahan-lahan akan mengikuti pikirannya sendiri. Sebaliknya, orang yang terus terhubung, tersinkronisasi dengan Tuhan, dia akan memberi ruang untuk Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, mengkoreksi hidupnya. Makanya penting doa dalam proses pembentukan. Makanya jemaat mula-mula bertekun di dalam doa. Dalam doa kita belajar mendengar Tuhan, merendahkan diri, mengakui keterbatasan, menyerahkan agenda pribadi dan biarkan Roh Kudus membentuk hati kita. Makanya mereka sadar hal ini. Ingat, kehidupan kita sebagai saksi-saksi Kristus tidak bisa kita jalankan hanya dengan kekuatan dan hikmat sendiri. Kita butuh selalu terhubung dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Yang mengerti katakan amin. Bertekun dalam keempat ini, maka pembentukan cara berpikir. Roh Kudus akan bekerja dari dalam. Manusia merespon dengan disiplin rohani. Dan perhatikan, semakin seseorang berjalan bersama dengan Roh Kudus, semakin disiplin rohani yang awalnya terasa memberatkan seperti beban, lama-lama akan jadi kebutuhan kalau dilakukan dengan tekun. Yang mengerti katakan amin. Iya, masalahnya kita itu baru satu kali. Baru satu kali puasa besoknya enggak mau. Baru satu kali ikut doa besoknya enggak mau. Ikut doa kalau ada keinginannya, nggak bisa. Bertekun di dalam doa, bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam perbuatan kasih, bertekun di dalam pengajaran. Penting buat kita. Ya. Dengar baik. Lawatan bisa terjadi dalam satu momen, tapi pembentukan hati akan dibentuk dalam ketekunan. Yang mengerti katakan amin. Dan yang terakhir, Roh Kudus dia koreksi kita. Kita hidup dalam ketekunan. Ya. Dan seringkali Tuhan tidak jelaskan semuanya. Sama seperti waktu Tuhan jelaskan akan sampai ke ujung bumi. Tuhan gak jelaskan secara detail. Karena Tuhan mau kita hidup dalam pengalaman akan ketaatan. Yang setuju katakan amin. Ya. Kadang-kadang Tuhan tidak jelaskan semuanya terlebih dahulu. Malah kalau kita kan maunya, semuanya dikasih tahu dari awal sampai akhir. Semua jawaban diberikan, seluruh proses dijelaskan, baru kita mau melangkah. Tapi Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan minta ketaatan lebih dahulu untuk melakukan kehendaknya. Baru kita pengertiannya dibukakan. Ini yang berat. Ini yang sulit. Tapi kita semua harus berani belajar. Karena dengan baik, pengertian rohani tidak datang hanya saat duduk mendengar. Tetapi saat melangkah dalam ketaatan. Yang mengerti katakan amin. Iya, melangkah dalam ketaatan. Beberapa hari ini, ya, kalau kita melihat di media sosial, ketua sinode kita Bapak Ruben Adi Abraham, terus dicecar. Karena dia bilang begini, GBI itu sebenarnya Injili ditambah dengan Roh Kudus. Wah, diserang dia. Memangnya gereja lain gak ada Roh Kudus? Kan begitu ya. Tapi saya mengerti, yang dia maksud adalah GBI adalah Injili plus pengalaman ketaatan bersama dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Yang mengerti katakan amin. Makanya jangan cuma sekedar, pengalaman itu bukan cuma tanda orang berbahasa roh, bukan cuma sekedar mujizat. Itu betul, itu juga pengalaman, itu juga tanda. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Karena ada bagian kita itu pengalaman
ketaatan. Itu yang harus kita lakukan. Kalau hati kita mau dikoreksi, kita bertekun dalam, dan selanjutnya adalah hiduplah dalam pengalaman ketaatan bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Pak, saya mau kasih tahu. Gereja mula-mula menunjukkan kepenuhan Roh Kudus itu menghasilkan komunitas yang nyata. Karena disitulah gereja lahir. Bukan hanya sekedar lawatannya kuat, tetapi orang-orang di sana, dia mau minta hatinya dikoreksi sama Tuhan. Nah, pagi hari ini dengar baik. Hidupmu pada saat pencurahan Roh Kudus ini adalah awal engkau dibentuk oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya selalu datang ke gereja dengan hati yang mau dikoreksi. Pulang bertekun dalam keempat hal. Pengajaran, bertekun dalam persekutuan. Bertekun di dalam perbuatan kasih memecahkan roti. Bertekun di dalam yang terakhir. Bertekun di dalam doa. Lakukan itu. Dan mau melangkah bersama dengan Tuhan dalam ketaatan. Yang mengerti katakan amin. Itulah inti pesan dari hari Pentakosta yang kita peringati hari ini. Dan saya rindu, saya berdoa kita semua di tempat ini. Di pagi hari ini bukan cuma sekedar cari lawatan, bukan cuma sekedar cari tanda, tapi betul-betul merasakan kuasa yang bisa mentransformasi, yang bisa mengubahkan cara berpikir kita. Cara berpikir kita dirubah, maka sikap kita berubah. Sikap kita lakukan secara berulang-ulang dalam ketekunan, itu jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan sudah dilakukan, apa yang menjadi kebiasaan kita akan menjadi kebutuhan kita. Yang mengerti katakan amin. Ingat, disiplin rohani. Awalnya berat. Kalau engkau lakukan dalam ketekunan, lama-lama dia akan menjadi sesuatu yang kita butuhkan setiap waktu. Tutup Alkitab, kita bangkit berdiri. Pagi hari ini dengar baik. Hari pencurahan Roh Kudus. Bukan cuma Roh Kudus mau, kita tidak berhenti di tanda. Jangan berhenti. Sekedar mujizat. Mujizat hari ini engkau sakit. Asam urat didoakan sembuh, bisa sembuh. Tapi kalau Roh Kudus enggak koreksi caramu makan, besok asam urat lagi. Betul. Hati kita mau dikoreksi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Bersama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Boleh kasih tepuk tangan yang melekat Tuhan. Nyanyikan pujian ini sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan sungguh
semua mulai merenungkan hal-hal apa yang Tuhan mau koreksi dalam hidup kita. Dan kita masih simpan itu. Hal-hal apa yang Tuhan sudah nyatakan, Roh Kudus dalam hatimu bilang itu salah saudara. Itu salah bu, itu salah pak. Tapi kita mau terus lakukan itu. Dan kalau pagi hari ini Tuhan ingatkan lagi itu, Roh Kudus ingatkan lagi itu, maka jangan keraskan hatimu. Tapi aku gak mampu pak. Roh Kudus akan berikan kekuatan. Karena pengertian Roh Kudus juga dia memiliki kuasa untuk mengubah kehidupanmu. Datang dengan hati yang mau dikoreksi. Datang dengan hati yang betul-betul bukan cuma sekedar cari tanda lawatan. Tapi hati yang betul-betul mau dikoreksi sama Tuhan. Kalau kau sudah dikoreksi sama Tuhan, dia ingatkan kembali. Ayo bertekun. Tanpa ketekunan. Tanpa kita bertekun dalam pengajaran, doa, perbuatan kasih, persekutuan. Kau akan menjadi orang yang lemah. Tuhan sudah siapkan gereja Tuhan di hari Pentakosta yang lahir. Supaya kita bersekutu di dalamnya. Pagi hari ini. Sekali lagi saya mau katakan. Kalau ada yang Tuhan ingatkan area-area hidupmu. Yang kau masih keraskan hatimu. Minta sama Tuhan terus koreksi. Minta ampun sama Tuhan. Roh Kudus dicurahkan untuk mengingatkan kita. Supaya kita kembali kepada Tuhan yang mengerti, katakan amin. Boleh angkat kedua tanganmu. Mari kita sama-sama katakan. Allah Roh Kudus. Minta jamah sama Tuhan. Dengan urapanmu akan rindu selalu. Dekat denganmu, tinggal di hati. Biar jemaat Tuhan saja dengan pujian ini. Allah Roh, yes. Dengan urapan, Roh Kudus akan lawat kita pagi hari. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari angkat suaramu, katakan tinggal di hadiratmu. Angkat suaramu, minta Tuhan Roh Kudus lawat hatimu. Lawatan Tuhan akan dinyatakan saat engkau membuka hatimu. Allah Roh, lawat hati kami Tuhan, mengalir rasa roh, mengalir lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lawatanmu. Serahkan pagi hari ini, serahkan hatimu untuk mau dikoreksi Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah kami, sentuh setiap hati. Kami mau dibentuk, mari angkat suaramu, nyatakan kerinduanmu pada Tuhan. Oh,
Mari minta Tuhan pagi hari ini melawan kita. Saat Tuhan melawan hatimu, saat Dia nyatakan kesalahanmu, saat Dia katakan apa yang benar, lakukan. Aku mau Tuhan. Kau segalanya, Kau berharga dalam hidup kami. Kami sampai selama-lamanya Kau berkarya, Kau Mari kau yang datang sama Tuhan bawa hatimu. Karena hatimu adalah persembahan yang terbaik yang kau bisa berikan kepada Tuhan pagi hari ini. Bawa hatimu, sujud di altarnya, ngomong sama Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Yesus, amin. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Angkat tanganmu, terjemah Tuhan saja ikan pujian ini, sujud ya, sujud. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari kau lebih sungguh, angkat suaramu lebih keras lagi, sama-sama katakan sujud di altar.
Surga, kami yakin pagi hari ini Engkau melawat kami. Engkau menghadirkan Roh Kudus dalam hati kami untuk kami bisa dikoreksi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami kembali diingatkan apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan kami diingatkan bagaimana hati kami saat ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami tahu itu butuh proses waktu. Tapi kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Engkau di dalam ketekunan. Oleh karena itu pagi hari ini izinkan hidup kami terus Tuhan Yesus. Kami persilahkan Roh Kudus ambil pimpin hidup kami. Sehingga hati kami, hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan. Mengajar kami semua pagi hari ini dan mengingatkan kami semua. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus yang sama yang 2000 tahun lalu dicurahkan di loteng Yerusalem adalah Roh Kudus yang juga ada dalam hati kami. Yang akan mengingatkan kami, membimbing kami, membuat kami hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mau hidupnya diubahkan Roh Kudus. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita jemaat-jemaat Tuhan. Tidak hanya mendengarkan, namun mempraktekkan dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, di hadapan saudara tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama diperuntukkan untuk operasional pastori. Dan khusus untuk minggu yang keempat ini, amplop yang kedua diperuntukkan untuk diakonia. Mari persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman kebenaran Tuhan yang boleh menegur, boleh mengingatkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami berikan ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi jemaat Tuhan. Kasih setianya tak pernah
akan mendengarkan pengumuman selama seminggu ke depan. Dipersilakan kepada tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP mengucapkan terima kasih untuk Pastor Estra Dwi Epri Putra yang sudah menjadi preacher dalam ibadah raya pagi ini. Dan kami juga menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami pada hari ini. Apabila Bapak Ibu belum memiliki gereja lokal, kami mengundang dengan kasih untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga besar GBI Oikumene BTP. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, tim ASER akan membagikan form selamat datang. Mohon diisi agar ditukarkan dengan souvenir yang telah disiapkan oleh tim ASER di lantai dasar. Dan selain itu, tersedia juga form pokok doa bagi jemaat yang memiliki kerinduan atau pergumulan ataupun pokok doa yang ingin didoakan bersama. Jadi mohon diisi lalu kasihkan ke tim ASER. Dan saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan terdapat penggalangan dana dari SMA Negeri 18 Makassar melalui penjualan makanan berupa sate babi dengan harga Rp50.000. Dan mari kita mendukung adik-adik kita sebagai bentuk perhatian dan dukungan bersama. Dan kami juga mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan mengenai kegiatan fellowship jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2026 di wisata Kebun Goa. Jadi mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang belum mendaftar, silakan daftar karena sudah tidak lama lagi, karena kami juga dari panitia akan melis supaya kami bisa menyiapkan kendaraan sesuai dengan yang daftar. Jadi penanggung jawab dari semua ini saya sendiri Bapak Ibu. Jadi mohon nanti di bawah silakan ketemu dengan saya, biayanya hanya 20.000. Itu sudah include dengan akomodasi, transportasi, dan makanan. Dan tiket masuk juga Bapak Ibu, 20.000. Dan konsep fellowship ini perjamuan kasih, jadi kalau Bapak Ibu mau bawa makanan, dipersilakan. Kalaupun juga tidak bawa, tidak apa-apa. Karena
Tujuan kita untuk kita mempererat tali persaudaraan kita. Amin. Haleluya. Ini saja menjadi pengumuman tambahan. Terus memberkati. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak kami puji. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala Haleluya. Mengucap syukur Tuhan, Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Bahwa kasih-Mu tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Dalam momentum peringatan ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari ini ya Bapa, kami bersyukur karena kami dilawat, kami dimampukan. Sehingga Roh Kudus ada dalam hidup kami. Bukan hanya sebagai tanda kuasa, tapi sebagai transformasi kehidupan untuk mengubahkan setiap kami dalam pola pikir kami, dalam tindakan kami, agar kami selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari yang indah ini ya Bapa. Biarlah Tuhan melawat setiap kami percaya kami mendapatkan rema pada pagi hari yang indah ini, sehingga hidup kami semakin dekat dengan Engkau, perubahan pola pikir kami dalam tindakan kami, semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap ibadah yang telah dilakukan pada saat ini, baik melalui pujian penyembahan, baik dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, memberikan korban syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya semuanya ini mengandung janji sehingga Engkau yang disukakan dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Esra yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan tolong. Tuhan selalu memberkati hamba-Mu Pastor Esra ya Bapa. Dalam setiap pelayanan penggembalaan, pekerjaan, usaha, bisnis, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan curahkan berkat-Mu baginya Bapa. Dalam apapun juga yang menjadi pergumulan, kerinduannya kami berdoa, Tuhan yang buka jalan bagi hidupnya Bapa, sehingga otoritas daripada Roh Kudus lalu melindungi Pastor Esra ya Bapa. Dalam keluar masuknya ya Bapa, kami berdoa penjagaan penyertaan-Mu selalu menjadi bagiannya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pelayan yang melayani di tempat ini Bapa, dari tim musik, WL Singers, multimedia, soundman, tamborin, cooking ministry, semua kami ya Bapa yang melayani di tempat ini, kami percaya jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia, sebab kami melayani Raja di atas segala raja dalam hidup kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, beri kami kesatuan, beri kami roh penundukan diri, agar kami dapat selaras dalam melayani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir, baik itu yang onsite maupun online ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan yang dahsyat daripada Roh Kudus melingkupi kami semua ya Bapa, sehingga kami ketika kami datang dalam tempat ini ya Bapa,
Kami tidak sama seperti kami datang, kami pulang dengan berkat-Mu yang melimpah, karena Roh Kudus selalu ada menyertai hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang belum sempat hadir, baik itu jemaat yang sakit ataupun jemaat yang lalai, jemaat yang berbeban berat ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai hidup kami ya Bapa. Jikalau kami mengalami sakit penyakit, kami meminta urapan-Mu, kesembuhan-Mu, mujizat-Mu terjadi bagi jemaat-Mu ya Bapa. Jikalau mereka mengalami pergumulan, permasalahan, Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi hidup mereka ya Bapa. Sehingga otoritas daripada Roh Kudus selalu ada untuk mereka ya Bapa, dan mereka dapat melihat penuaian terjadi dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga rindu Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa, dari Presiden, Wakil Presiden, sampai jajarannya sampai ke pelosok desa ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan roh yang takut akan Engkau, sehingga apapun yang menjadi langkah, apapun yang menjadi prinsip, apapun juga yang menjadi tindakan dari mereka ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua apa yang mereka ambil, apapun yang menjadi keputusan, kami berdoa supaya semua sesuai dengan kehendak-Mu, supaya Indonesia dapat diberkati untuk kemuliaan demi kemuliaan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GBI Oikumene BTP, biar terus menjadi berkat bagi jemaat yang ada. Melalui gereja ini kami dapat bertumbuh ke arah Kristus. Oleh karena itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai wadah ini untuk memberkati kami, untuk melawat kami. Dan kami percaya rumah ini ya Bapa, gereja ini akan menjadi berkat bagi kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ladang pelayanan ini dapat akan menuai jiwa-jiwa yang banyak, sehingga untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun juga yang dibutuhkan oleh gereja ini dalam hal finansial, pelayan-pelayannya Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk gereja ini. Jikalau Tuhan sudah buka pelayanan tempat ini, Tuhan juga akan terus memberkati sehingga berkecukupan malah lebih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di sekitar gereja ini dalam ibadah, khususnya untuk GPDI, GMS, Gereja Toraja, Bala Tamalanrea, Satria Kasih, Gepil, dan sebagainya Bapa, agar kami sama-sama menuai jiwa-jiwa untuk Tuhan ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Tuhan pakai semua gereja-Mu sebagai perpanjangan tangan untuk memberkati jiwa-jiwa yang ada di sekitar BTP ini ya Bapa. Karena kami adalah tubuh Kristus dan Tuhan adalah kepala gereja kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk saling bergandengan tangan untuk maksud tujuan yang ilahi, untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Ibu Gembala. Tuhan tolong hamba-Mu ini ya Bapa. Ibu Margareta Sian, Tuhan tolong selalu dalam masa tuanya, dalam masa pergumulannya Bapa, yakni sakit penyakit yang ia alami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan kami dengan iman, kami percaya Tuhan tolong hamba-Mu ini Ibu Gembala Bapa dalam sakit penyakit yang ia alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jawab dan Tuhan sembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakitnya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya otoritas daripada Tuhan selalu menjadi bagian dari Ibu Gembala. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Pastor Esra, khususnya untuk istri dan anak juga ya Bapa. Tuhan selalu memberkati istri Ibu Debbie, Tuhan selalu melawat, menutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus, menjadi penolong yang setia dalam keluarga ya Bapa. Tuhan memberikan selalu hikmat marifat dalam menjaga dan menaungi keluarganya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, apapun juga yang menjadi kerinduan pergumulan, kami berdoa Tuhan yang buka jalan bagi hidup Ibu Debbie ya Bapa, khususnya untuk anaknya juga ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Anak Dev, kami berdoa dari tempat ini, kami mengangkat tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertumbuhan yang signifikan dapat kami melihat dalam hidup Dev ya Bapa, sehingga terjadi terobosan, kesembuhan, mujizat, pemulihan terjadi bagi Dev ya Bapa. Apapun yang ia konsumsi baik melalui obat, makanan, minuman, biar itu menjadi media untuk menyembuhkan Dev ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga
kami, untuk jemaat di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa jikalau Roh Kudus sudah memberkati melalui loteng Yerusalem, memberikan kuasa, Roh Kudus yang sama juga memberkati keluarga kami, sehingga hubungan yang retak pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hubungan bapak dan anak pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hubungan anak dengan orang tua pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya ada Roh Kudus yang menyertai hidup kami, sehingga keluarga kami boleh mencapai satu kesempurnaan yang ilahi dalam iman pengharapan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan ada padamu oleh sebab Ia telah mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan telah mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu pagi hari ini, dengan roh Allah yang ada padamu, pulanglah, jadilah terang dan garam sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan selamat memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan silakan mengambil satu doa sejenak.